Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Alim Al-Halimil Karim Ghafiril Dhanbi wa Qabilit Tawb Syadidil Iqabi Dhit Taul La ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah aqramana bil Islam wa an'amana alaina bil iman wa hadana ila tamassuki bil urwatil wuthqa wal hablil aqwa wa dhalika bittiba'il Qur'anil Karim wal ihtida'i bi sunnati Rasulil Azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa syarrafa wa karrama fi kulli hinin abada adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf saya, yang tahu saya di jajaran TNI cuma komandan sama prajurit. Jadi saya nggak ngerti hierarkinya, jadi tak bisa saya sebut satu persatu tingkat jabatan masing-masing. Jadi penghormatan saya tidak berkurang sedikit pun, kendati pun saya tidak menyebutkan masing-masing jabatan di kesatuan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Terkhusus pada hari ini kita berada di bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada sebanyak 12 bulan. Baik Masehi maupun Hijriah, kedua-duanya sama. Fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, di hari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atun hurum, ada bulan-bulan haram. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini mengutip sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim bersumber dari Abu Bakrah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sanah 12 syahran, dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada bulan-bulan haram. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mana yang terkategori bulan-bulan haram itu. Rasulullah bersabda, thalathatun mutawalliyat, 3 yang berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar, yang keempat adalah bulan Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang posisinya berada di antara bulan Jumada dan di bulan Sya'ban. Seorang ulama bermadzhab Hambali yang bernama Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali di dalam kitab beliau Zadul Maisir mengatakan bahwa ada 2 alasan kenapa bulan ini disebut dengan bulan haram. Yang pertama, bahwa bulan-bulan haram ini sudah dikenal di masyarakat jahiliyah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mencoba mendistorsi bahwasanya bulan Hijriah adalah bulan umat Islam, bulan Masehi adalah bulan orang non-Muslim, ini sebuah kekeliruan yang nyata. Kenapa? Islam tidak menciptakan penanggalan tersendiri. Jadi bulan-bulan Masehi sudah ada, ya. Bulan-bulan Hijriah juga sudah ada, bahkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu lahir. Islam hanya membawa satu warna saja, bahwa dulu bulan-bulan Hijriah itu ada satu bulan disebut dengan bulan Safar Ula, kemudian diikuti dengan Safar Tsani, Safar Ula, lalu berganti menjadi bulan Muharram. Selebihnya bulan-bulan itu sudah ada penamaannya. Dan kita tidak perlu mendistorsi penanggalan Hijriah maupun Masehi, karena kedua-duanya dipakai di dalam Islam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 25, ketika Allah menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Pemuda itu terkurung di dalam sebuah gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Artinya ada 2 opsi, 300 tahun dan 309 tahun. Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang kejujurannya tidak diragukan lagi, diyakini oleh kaum muslimin dan juga orang-orang kafir. Dan Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Tetapi dalam teks ayat ini terkesan ada keraguan-raguan.
Hanya di sisi manusia lah ada perkiraan, mungkin hari ini atau esok, mungkin 1 atau 2. Tetapi ayat ini juga seperti ada unsur perkira-kiraan, 300 tahun atau 309 tahun. Maka para mufasir mencoba menemukan jawabannya, dan mereka menyatakan bahwa kedua-duanya sama, 300 tahun dan 309 tahun, hanya berbeda dalam hal perhitungannya saja. 300 tahun berdasarkan perhitungan Masehi, 309 tahun berdasarkan perhitungan Hijriyah. Jadi bulan-bulan Hijriyah itu disebut dengan bulan-bulan Qamariyah. Qamar itu artinya bulan, artinya perhitungan harinya, perhitungan bulannya berdasarkan peredaran bulan terhadap matahari. Sedangkan bulan Masehi disebut dengan bulan Syamsiyah. Syams artinya matahari. Maksudnya bahwa peredaran hari dihitung berdasarkan posisi bumi terhadap matahari. Dan selisih bulan Syamsiyah dan bulan Qamariyah dalam 1 tahun bulan Syamsiyah atau bulan Masehi sama dengan 1 tahun plus 10 hari bulan Hijriyah. Makanya kalau lebaran kita tahun semalam misal di tanggal 20 Maret atau 20 April, maka sangat mungkin sekali di tahun ini akan selisih menjadi 10 April, selisihnya 10 hari. Per 4 tahun selisihnya 11 hari, karena dalam tahun kabisat itu ditambah 1 hari. Makanya di tahun-tahun kabisat atau tahun Masehi itu bulan Februari selama 3 tahun berturut-turut 28 hari, di tahun keempat 29 hari. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ditanya berapakah umur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah 61 tahun 2 bulan sekian hari. Jadi kalau dikatakan umur Rasulullah 63 tahun, umur kita sudah 63 tahun berarti sudah sama dengan Rasulullah, tidak. Perhitungan usia Rasulullah 63 tahun itu berdasarkan perhitungan Hijriyah. Kalau dihitung secara Masehi, usia Rasulullah hanya mencapai 61 tahun 2 bulan sekian hari. Tidak sampai 63 tahun. Jadi 3 tahun itu berdasarkan perhitungan Masehi, sedangkan 309 tahun berdasarkan perhitungan Hijriah. Artinya waktunya sama, hanya cara menghitungnya saja yang berbeda. Sama seperti jumlah Al-Quran. Kita itu kan menghitung jumlah Al-Quran hanya sebuah doktrin tanpa kita melakukan pembuktian benar tidak jumlahnya seperti itu. Kalau kita ditanya berapakah jumlah ayat Al-Quran, kita akan serempak mengatakan jumlah ayat Al-Quran adalah 6.666 ayat. Tapi kalau kita mencoba melakukan penelusuran, maka jumlahnya tidak akan sampai sebesar itu. Saya sudah melakukan penelusuran secara pribadi, dihitung dari Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, dan seterusnya. Kemudian setelah diakumulasikan, total jumlahnya adalah 6.236 ayat. Sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh ulama Kufah. Namun ulama lain ada yang menghitung berbeda. Ulama Makkah menghitungnya 6.214. Ulama Madinah menghitungnya 6.220. Ulama Basrah menghitungnya 6.227. Kenapa terjadi perbedaan perhitungan ini? Bukan ayatnya yang bertambah dan berkurang, tapi cara menghitungnya yang berbeda. Contoh, dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu selain daripada yang termaktub di dalam surah An-Naml ayat 90 sekian, bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah dan ayat pertama di semua surah selain surah At-Taubah yang tidak ada bismillahnya. Sedangkan dalam mazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari Al-Fatihah dan bukan juga ayat pertama di awal surah. Dituliskan Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah hanya untuk litabarruk saja, untuk mengambil keberkahan. Karena Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan itu terputus dari rahmat Allah. Untuk mendapatkan keberkahan, maka di setiap awal surah ditulislah Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah yang memang tidak layak dilekatkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, karena At-Taubah itu banyak berbicara tentang peperangan. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat tersendiri, disebut dengan ayatul fasl. Fungsinya adalah untuk memisahkan antara satu surah dengan surah berikutnya. Karena perbedaan penetapan status Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat atau bukan, atau ayat tersendiri di setiap surahnya, maka berbeda jugalah cara perhitungannya.
Bahkan ada 2 ayat yang ulama menghitungnya sebagai 1. Maka terjadilah perbedaan perhitungan itu. Jadi jumlah ayatnya tidak bertambah, tidak berkurang. Sama seperti nama-nama bulan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang hanya berbeda itu pada posisi cara menghitungnya. Ada yang menghitung syamsiyah, ada menghitung qamariyah. Oleh sebab itu, ini menjadi perdebatan tahunan sepertinya. Berkaitan dengan tahun baru Hijriyah maupun tahun baru Masih yang cenderung menghabiskan banyak energi kita untuk sesuatu hal yang tidak terlalu urgent yang dikupas dan dikaji dalam kajian-kajian keislaman. Baik, bulan-bulan haram disebutkan oleh Abu Ya'la Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali di dalam kitab Zadul Maisir. Yang pertama adalah bahwa bulan-bulan haram ini sudah dikenal di masyarakat jahiliyah. Mereka bersepakat tidak melakukan peperangan dan pembunuhan di bulan-bulan haram. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Al-Qadhi Abu Ya'la, bahwasanya di bulan-bulan haram itu adalah waktu atau momen pilihan untuk kita memperbanyak amal kebaikan kita, karena sebab di bulan-bulan haram itu, karena kemuliaan bulan haram, maka setiap kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan haram pahalanya lebih besar jika dibandingkan dilakukan di bulan-bulan yang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, menyatakan bahwasanya bukan hanya kebaikan-kebaikan saja yang pahalanya dilipat gandakan di bulan-bulan haram, bahkan perbuatan dosa, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman jika dilakukan di bulan-bulan haram ini, maka ia pun akan mendapatkan dosa yang lebih besar dibandingkan jika dilakukan di bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu tidak ada pilihan buat kita, berupaya kita memaksimalkan diri melakukan berbagai macam bentuk kebaikan dan ibadah, dan menjaga diri kita dari kemungkinan tergelincir melakukan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihi, sebagaimana dikutip juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, mengatakan bahwa kami senang mengisi bulan-bulan haram itu dengan berpuasa. Maka para ulama menyatakan sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab. Nah, sunnah berpuasa di bulan Rajab. Ulama 4 mazhab menyatakan kesunahan ini, baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, semua menyatakan kesunahan berpuasa di bulan Rajab. Syafi'iyah misalnya termaktub di dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Malikiyah termaktub di dalam kitab Syarah As-Sarkhasi. Dalam mazhab Hambali termaktub di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Dalam mazhab Hanafi termaktub di dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah. Semuanya bersepakat sunnah berpuasa di bulan Rajab. Hanya saja ada perbedaan dalam mazhab Hambali. Kalau berpuasa di bulan Rajab, makruh hukumnya jika setiap harinya dipuasai. Maka untuk mengangkat atau menghilangkan kemakruhannya, mestilah 1 atau beberapa hari tidak dipuasai, agar tidak menyamakan bulan Rajab itu dengan bulan Ramadan. Tetapi pada kesimpulannya, ulama 4 mazhab menyatakan kesunahan ini. Walaupun belakangan ramai di media sosial di zaman sekarang ini, orang menyatakan berpuasa di bulan Rajab adalah perbuatan bid'ah tercela. Bahkan ibadah ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan. Ini sebuah kekeliruan. Pada zaman lampau, seorang ulama bernama Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, termaktub di dalam kitab Al-Majalis, dinyatakan bahwa man naha an saumi Rajab fahuwa jahil. Siapa orang yang melarang untuk berpuasa Rajab, maka dia adalah orang bodoh. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama dalam mazhab Syafi'iyah, di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqh Al-Kubra. Ia mengatakan man ankara an istihbabi shaumi Rajab fahuwa jahil maghrur. Siapa yang mengingkari adanya kesunahan berpuasa di bulan Rajab, maka dia termasuk orang yang bodoh dan tertipu. Karena ini sudah dinyatakan oleh ulama 4 mazhab. Ada yang memberi tuduhan bahwasanya dasar puasa Rajab itu adalah hadis maudhu. Apakah ke ulama 4 mazhab ini, apakah keempat mazhab dari ulama ini adalah orang-orang yang bodoh dan tidak memahami hadis-hadis itu? Makanya sebenarnya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan dasar kesunahan berpuasa di bulan Rajab bukan berdasarkan kepada hadis maudhu. Bukankah ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan kesunahan berpuasa di bulan-bulan haram? Dan bulan Rajab itu merupakan bahagian dari bulan-bulan haram sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mempuasai bulan Rajab artinya mempuasai bulan-bulan haram. Salah satu di antara hadis yang populer dan ini dinyatakan sahih oleh para ulama sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i,
Hadis ini adalah hadis Al-Mujibah Al-Bahili, di mana Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada dirinya untuk mempuasai bulan-bulan haram. Ini menjadi dalil terkuat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena kita berada di bulan yang mulia ini. Kemuliaan bulan ini karena dilimpahkan berkah, dan keberkahan itu datang dari doanya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bait yang sangat indah. Ia mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami menuju bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kegiatan apapun yang bernilai positif kita lakukan itu akan menambah keberkahan. Termasuklah misalnya ada yang berkehendak atau berkeinginan menikah di bulan Rajab ini, itu adalah sebuah keberkahan. Menikah adalah sesuatu yang mulia, dilakukan di waktu yang mulia, maka akan menambah kemuliaannya. Kemudian yang kedua, pernikahan yang dilakukan di bulan Rajab mendapatkan doa dari Rasulullah dan doa dari kaum muslimin. Sebab bukan hanya Rasulullah yang membaca doa ini, kaum muslimin pun ramai membaca doa ini. Jadi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan atau hajat-hajat positif kita di bulan-bulan haram ini, terkhusus di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, itu mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah Muhammad SAW. Termasuklah kegiatan kita pada waktu duha ini, majelis ilmu yang kita selenggarakan adalah keberkahan. Keberkahan itu dimulai dari keberkahan majelisnya, kemudian keberkahan momentumnya, lalu keberkahan dari doa orang-orang soleh tadi itu. Apa keberkahan majelisnya? Dinyatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ketika seseorang berkumpul untuk berzikir, menghidupkan majelis ilmu, majelis zikir, maka ada 3 keutamaan yang dia peroleh. Yang pertama, huffaz alaihimul malaikah. Para malaikat mengitari kita. Dari jumlah jamaah yang hadir di masjid ini, kalau dibukakan pandangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa ruangan ini begitu sesak karena dikerumuni oleh para malaikat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah di majelis-majelis seperti ini. Oleh sebab itu, siapapun yang punya hajat, mungkin ada kerabatnya yang sakit, doakan dalam majelis seperti ini, insyaallah akan mujarab, akan sembuh. Siapapun yang disempitkan rezekinya, punya masalah di kehidupannya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis seperti ini. Bahkan ada seorang jamaah saya yang mengidap penyakit kanker sudah stadium 4, kanker payudara. Lalu beliau minta solusi kepada saya, Ustadz, bagaimana solusinya untuk kesembuhan saya ini? Saya katakan, seringlah hadir di majelis-majelis ilmu untuk meraih keberkahan. Karena apa? Kalau untuk beramal dengan amal yang sifatnya infiradi, sifatnya pribadi, kita banyak tak sanggup. Sholat kita tak sanggup banyak-banyak, puasa kita tak sanggup sering-sering. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan keberkahan dari ibadah itu adalah dengan kita hadir di majelis ilmu ini. Maka energi positif yang kita miliki akan menarik orang-orang itu pada frekuensi positif yang sama. Dan Masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan dokter spesialis yang menangani penyakitnya ini mengatakan bahwa di antara pasien-pasiennya yang sangat banyak itu, dia termasuk pasien yang paling cepat recovery-nya, paling cepat sembuhnya, paling cepat mengalami kebaikannya, karena barokah dari majelis-majelis ilmu itu. Yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad SAW, wa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkanlah ketentraman ke dalam hati orang yang hadir di majelis ilmu ini. Makanya terlihat betul wajah-wajahnya bahagia-bahagia, wajah-wajahnya tenang-tenang, karena hadir di majelis ilmu seperti ini. Kalau punya masalah dengan istri di rumah, Pak, datang ke majelis ilmu, insya Allah masalah di rumah itu nggak akan terbawa di majelis ilmu. Kita menjadi tenang. Kalau punya urusan ibu dengan rentenir di luar rumah misalnya, datang ke majelis ilmu, insya Allah tenang. Tapi kalau balik ke rumah lagi, apakah hati tetap tenang, Ustaz? Ya enggak, begaduh lagi. Jadi bagaimana caranya biar supaya tenang? Ya tetap aja di sini, nggak usah pulang-pulang. Baik, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa perusahaan yang saya selalu mengisi kajian rutin. Saya berbicara dengan manajer perusahaan, saya katakan begini. Salah satu keberhasilan sebuah perusahaan itu apabila memang etos kerja karyawannya itu bagus. Tapi bagaimana mungkin etos kerja karyawan itu bagus kalau seandainya mereka mengalami depresi karena tekanan dari tuntutan profesi. Oleh sebab itu, mereka harus dibawa healing biar supaya mereka itu tidak berada dalam tekanan terus sehingga mereka tidak depresi. Kalau mereka melakukan pekerjaan dengan nikmat, dengan nyaman, dengan tenang, maka pekerjaan itu akan dilakukan dengan cara yang sangat profesional sekali. Lalu manajer bertanya, bagaimana solusinya, Ustaz? Buat kajian, minimal sebulan sekali, buat kajian di perusahaan ini. Kenapa? Wa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang hadir di majelis ilmu itu akan tenang batinnya, tentram jiwanya. Dan dibuat, Masya Allah,
Manajernya menyatakan secara terang-terangan kepada saya, Ustadz, benar yang Ustadz katakan, setelah dibuat kegiatan pengajian di majelis ini, di perusahaan ini, etos kerja karyawan menjadi meningkat. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami depresi yang bersangatan. Jadi mereka kerja dengan sangat senang dan bahagia sekali. Bahkan kajian-kajian seperti ini itu dapat menghidupkan semangat mereka bekerja. Sebab apa? Ada kekuatan lain. Kekuatan itu bukan kekuatan tuntutan kontrak yang dia sepakati dengan perusahaan, bukan tuntutan majikan, bukan tuntutan pimpinan, bukan tuntutan atasan, tapi tuntutannya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajukan itu. Apa tuntutannya? Dalam kajian akan disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjalankan kontrak yang sudah kita sepakati dengan siapapun. Makanya saya sering berdiskusi itu dengan beberapa orang-orang yang punya pemahaman sempalan, yang memaksa bahwa ideologi negara itu harus diubah dengan membawa doktrin agama. Saya katakan, apa yang sudah terselenggara di Indonesia ini sudah menjalankan doktrin agama. Sama seperti ada beberapa tokoh yang menyatakan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah atau kepada anggota dewan itu adalah sebuah kemungkaran, perbuatan bughut, makar kepada pemerintah. Saya katakan tidak. Jadi jangan membawa fatwa dalam satu ulama pada wilayah tertentu ditarik kepada wilayah yang lain. Mereka kan banyak mengutip fatwanya ulama Arab Saudi itu. Di Arab Saudi itu kan ada majelis ulamanya itu disebut dengan Lajnah Ad-Daimah. Memang dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah itu diharamkan melakukan demonstrasi ke pemerintah. Itu nggak bisa dibawa ke dalam kultur Indonesia. Makanya para ulama mengatakan al-hukmu at-taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bisa mengalami perubahan sesuai dengan tempat dan waktunya. Berbeda waktu, maka akan bisa berbeda hukumnya. Berbeda tempat, maka bisa berbeda hukumnya. Kenapa ada hukum haram bagi pelaku demonstrasi di Arab Saudi? Karena memang Arab Saudi itu negara kerajaan. Namanya raja tak boleh didemo sama rakyat. Itu konsekuensi logis dari sebuah pemerintahan. Sedangkan Indonesia ini adalah negara kesatuan. Kita ini adalah negara republik di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan sudah tercantum di dalam kontrak kita, undang-undang dasar, undang-undang negara kita, bahwasanya demonstrasi itu boleh dilakukan. Jadi ketika rakyat melakukan demonstrasi bukan berarti mereka sudah sudah melawan apa yang menjadi perintah agama, perintah Al-Qur'an. Sama seperti seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian ada beberapa orang yang memaksakan diri harus sholat di awal waktu padahal belum jam istirahat. Dia merasa bahwa dia sudah menjalankan agama dengan benar, padahal sebenarnya itu adalah sebuah kekeliruan. Ya. Karena apa? Agama juga memerintahkan kita untuk menyesuaikan jadwal kita dengan kontrak. Nah, maka nanti itu akan saya singgung pada pembahasan inti. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu bersyukur kepada Allah berkali-kali terhadap anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghujamkan perasaan cinta ke dalam hati kita kepada sosok beliau. Karena keterbatasan kita di dalam meneladani beliau. Kita tak bisa beribadah seperti ibadahnya Rasul. Bahkan sahabat Nabi saja pun tak kuasa menandingi ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Seorang sahabat datang kemudian berada di posisi belakang Rasulullah ketika Rasulullah sedang sholat malam. Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Sahabat berprasangka baik, nanti setelah selesai surah Al-Baqarah 286 ayat, Rasulullah pasti akan ruku. Ternyata setelah selesai surah Al-Baqarah 286 ayat, Rasulullah masih menyambung surah Ali Imran. Sahabat masih berprasangka baik. Ini mungkin setelah surah Ali Imran 200 ayat Rasulullah SAW akan menuju ruku. Ternyata dilanjutkan dengan surah An-Nisa. Sahabat pun mufarraqah, tak sanggup mengikuti sholatnya Rasulullah. Apalagi kita. Maka kita tak sanggup meniru bagaimana cara sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dilihat dari bentuk kuantitasnya kita tak sanggup, apalagi kualitasnya. Makanya ada ulama seperti Rabi'atul Adawiyah mengatakan istaghfiru bistighfarikum. Beristighfarlah kalian terhadap istighfar yang kalian lakukan. Spontan kita melihat teks pada kalimat ini aneh gitu ya. Bukankah istighfar itu maknanya adalah permohonan ampun? Permohonan ampun itu diajukan sebagai bentuk kesadaran kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Kita sedang beristighfar, tapi kenapa kita dituntut untuk beristighfar terhadap istighfar yang kita lakukan? Bukankah istighfar itu adalah permohonan ampun? Harusnya adalah sebuah prestasi, adalah sebuah kebaikan.
Tapi kenapa kita harus beristighfar dengan kebaikan yang kita lakukan? Ternyata banyak di antara kita yang beristighfar tapi hatinya lalai, tidak menjaga adab. Istighfar itu kan permohonan ampun. Kita sudah merasa bersalah, kemudian kita meminta ampun, minta dimaafkan. Harusnya permintaan maaf itu diajukan dengan penuh penghayatan, penuh kesadaran, penuh keseriusan. Ini ada orang, dia ambil batu, dia sambit kepala orang, kemudian kepala orang bocor, berdarah. Lalu dia bilang, maaf ya, yang penting aku udah minta maaf, terserah kau mau maafkan atau enggak. Kalau kau enggak maafkan, kau yang berdosa. Udah dia yang menzolimi orang lain, dia pula yang mengancam orang lain, berdosa. Korban jadi bingung. Ya kan? Ini kesalahan di dalam memahami teks agama. Makanya para ulama mengatakan, meminta maaf kepada makhluk itu hukumnya wajib. Karena sebab dosa yang kita lakukan kepada makhluk tidak akan mendapatkan keampunan dari Allah sampai makhluk itu mengizinkan memaafkan kesalahan yang sudah kita lakukan. Sedangkan memberi maaf hukumnya sunnah, tak wajib kita memberi maaf. Karena apa? Ada poin ketiga, tidak memberi maaf adalah hak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan nanti di yaumul qiyamah, ada satu pengadilan di mana kita boleh mengajukan hak-hak kita. Kita merasa hak kita dirampas, kita boleh menuntut. Ada orang berhutang, kita boleh tagih di situ. Ada orang yang menzolimi kita, baik secara fisik, mencederai fisik kita, atau secara kehormatan, merusak kehormatan kita, atau merampas harta kita, kita bisa menuntut hak kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya setiap orang yang dizalimi itu wajib memaafkan orang lain, maka tidak ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengajukan hak kita itu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tidak bisa mengikuti ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW, apalagi karakter pribadi beliau. Sungguh-sungguh kita tak kuasa meneladani karakter pribadi Rasulullah. Bahkan para sahabat itu tidak ada yang bisa mengumpulkan seluruh karakter pribadi Rasulullah ke dalam dirinya. Para khalifah yang 4, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Mereka memiliki karakter pribadi masing-masing. Yang satu dan lainnya coraknya sangat sentral, sangat kontras sekali terlihat. Antara Abu Bakar dengan Umar, kebijaksanaan Abu Bakar, ketegasan Umar. Antara Umar dengan Utsman bin Affan, Umar sangat zuhud, meninggalkan harta kekayaan, justru Utsman adalah orang kaya. Antara Utsman dengan Ali, kecerdasannya sangat berbeda. Jadi keempat khalifah itu saja pun tidak mampu mengumpulkan seluruh pribadi Rasulullah di dalam pribadi mereka. Apalagi kita. Namun di balik keterbatasan kita dapat meneladani ibadah dan karakter Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada kita di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai ketika di hari kiamat. Dalam mengekspresikan perasaan cinta kita satu dengan yang lain mungkin akan saling berbeda. Sahabat Nabi juga begitu. Ada Bilal bin Rabah yang pensiun mengumandangkan azan karena ketika mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia teringat kepada Rasulullah, pingsan. Ada Umar ibnul Khattab yang marah betul ketika dikabarkan ke wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bukan karena kebijaksanaan Abu Bakar yang mampu meyakinkan Umar, maka sudah ada korban yang bergelimpangan dari kemarahan Umar ibnul Khattab. Begitu juga ada seorang sahabat yang dia seorang pemabuk, ya, seorang yang suka usil dengan sahabat dan temannya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jangan kalian mencela dia. Siapa yang benci kepada dirinya, berarti dia benci kepadaku. Sebab apa? Dia mencintaiku, aku pun mencintainya. Jadi mengekspresikan perasaan cinta di antara kita itu saling berbeda. Ada mungkin di antara kita yang kuat baca Quran, maka dia mencintai Rasulullah dengan banyak baca Quran. Ada di antara kita yang kuat puasa, maka dia mencintai Rasulullah dengan banyak berpuasa. Ada yang dia banyak bersalawat sebagai bentuk cintanya kepada Rasulullah SAW. Setiap kita membawa amalan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan sosok Rasulullah Muhammad SAW pada yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita membangun akhlak yang mulia dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga. Kalau berbicara masalah rumah tangga, maka interaksi yang muncul ini adalah interaksi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara kerabat dengan kerabat. Satu hal yang sering sekali kita salah pahami misalnya adalah makna silaturrahim. Silah artinya merajut. Rahim adalah kekerabatan. Jadi silaturrahim itu sebenarnya makna terkandung secara spesifik. Hanya berkaitan dengan kekerabatan. Ada orang menganggap bahwasanya hubungannya dengan kesatuan sangat baik, tapi hubungan keluarganya buruk. Lantas dia katakan, baiknya hubungan kesatuannya itu dianggap sebagai silaturahim. Atau mungkin relasi bisnis, hubungannya sangat akrab sekali. Atau mungkin kolega, teman, sahabat, tetangga, hubungannya sangat akrab.
Tetapi justru hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan kakak, adik, kerabat, ipar, mertua, itu justru buruk. Maka sebenarnya silaturahim itu adalah hubungan kekerabatan. Kekerabatan itu apa? Orang yang masuk dalam lingkaran hubungan nasab, maupun orang yang masuk dalam kategori hubungan musaharah, hubungan kekerabatan karena pernikahan. Hubungan dengan ayah, ibu, paman, adik, bibi, kakak, atau dengan musaharah, hubungan pernikahan seperti istri dengan istri, dengan mertua, dengan ipar. Maka silaturahim itu hanya dibatasi pada aspek itu. Tapi kita tidak akan berbicara lebih dalam tentang silaturahim karena pembahasannya akan sangat jauh nanti. Baik, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau disebut dengan keluarga, maka ini adalah interaksi yang terbangun antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, dan juga antara kerabat. Bagaimana cara membangun hubungan yang harmonis itu? Yang pertama, setiap orang itu harus mampu memposisikan dirinya. Ketika dia keliru memposisikan dirinya, maka dia akan sulit untuk menyatakan hubungan keluarganya itu harmonis. Sebagaimana ada hierarki dalam jabatan kesatuan, ada komandan, ada pasukan. Ya. Begitu juga dalam hubungan rumah tangga, adanya hierarki, posisi dalam hubungan rumah tangga. Tapi tentunya hierarki ini berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Misalnya begini, di dalam Al-Quran itu termaktub ayat Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami-suami itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Kata qawwamun itu tidak dipahami bagaimana seorang komandan terhadap pasukan. Yang sistem komando itu lebih kuat dibandingkan dengan hubungan kekerabatan. Makanya para ulama, sebagaimana termaktub di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Nawawi, beliau mengatakan makna ar-rijal qawwamuna 'ala nisa adalah al-musallatuna 'ala ta'dibihin. Bahwasanya posisi suami itu memberikan pendidikan yang layak kepada istrinya. Pendidikan apa? Bagaimana memperkenalkan agama kepada istrinya, bagaimana istrinya dapat menjalankan agama, termasuk bagaimana cara istrinya memperlakukan dirinya. Ini merupakan bahagian dari tanggung jawab suami. Jadi sistem kepemimpinannya bukan sistem kepemimpinan komando di mana istri harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh suami secara totalitas. Sebagaimana itu menjadi doktrin dalam kesatuan kita. Itu dua hal yang berbeda. Makanya di dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tidak boleh seorang suami itu memperlakukan istrinya kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Apapun sikap, kebijakan, keputusan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, mestilah bermuara dengan tujuan kebaikan-kebaikan. Nah, maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kan, bagaimana ketika seorang suami khawatir istrinya itu melakukan perbuatan nusyuz. Banyak sekali orang yang menggunakan ayat nusyuz ini hanya dihujamkan untuk para istri. Seolah-olah hanya ada istri yang durhaka. Padahal di dalam surah yang sama, kedurhakaan istri disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 34. Namun di dalam surah yang sama di ayat 120 sekian, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan adanya indikasi nusyuz yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Jadi kedurhakaan itu bisa terjadi di antara dua sisi, bisa dilakukan oleh istri kepada suami atau dilakukan oleh suami kepada istrinya. Begitu juga dengan kedurhakaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Sangat mungkin sekali orang tua juga melakukan kedurhakaan kepada anaknya. Baik, kembali kepada konteks suami dengan istri tadi. Bahwa ketika seorang suami merasa khawatir istrinya akan berbuat nusyuz kepadanya, kekhawatiran itu masih pada taraf zon, dugaan. Bahwa istrinya belum nyata melakukan perbuatan nusyuz, tetapi ada dugaan sudah mulai muncul tanda-tanda kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri. Tanda-tandanya misalnya istri yang suaminya berkata lembut kepadanya, tiba-tiba istri ngegas. Istri ngomong dengan intonasi yang lebih tinggi daripada suami. Ini tanda-tanda. Ini belum perbuatan nusyuz, tapi masih tanda-tanda. Perilaku seorang suami kepada istrinya dalam tahap ini, maka yang dilakukan oleh suami adalah memberi pendidikan, pengajaran kepada istrinya. Fa'izuhunna, beri pengajaran kepada istrinya. Tapi ketika perbuatan nusyuz sudah nyata dilakukan oleh seorang istri, misal ketika suami butuh untuk dilayani, tapi istri memilih untuk berpaling dari melayani suami dengan berbagai macam alasan, yang itu bukan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Yang alasan karena tidak mood lah, yang alasan karena capek, segala macam misalnya. Maka ini sudah masuk dalam kategori nusyuz. Langkah yang dilakukan oleh suami, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wahjuruhunna fil madaji. Pisahkan istri dari suaminya. Artinya apa? Pisah ranjang. Ini dibenarkan di
di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu proses pendidikan. Tetapi itulah indahnya Islam, yang menghukum suami, yang bersalah istri, tetapi konsekuensinya berbeda. Yang dihukum itu kan biasanya yang dihukum, yang diusir. Ini tidak. Suaminya mengusir dirinya sendiri. Jadi yang keluar kamar itu bukan istri, tapi suami yang keluar kamar. Ini tanda indahnya Islam tadi itu. Karena apa? Karena memang tidak layak istri itu berada di luar kamar. Harusnya suamilah yang berada di luar kamar. Baik. Ini kedua. Yang ketiga, waqribuhun. Suami boleh memukul istri ketika istri berbuat nusyuz. Ini yang harus dipahami. Kekeliruan kita di dalam membaca teks agama akan membuat keliru juga sikap kita dia dalam berperilaku. Bagaimana konteksnya dijelaskan oleh para ulama? Bagaimana suami boleh memukul istrinya? Yang pertama, bidzarbin ghairi mubarrih, dengan pukulan yang tidak mencederai. Dan ada bahagian-bahagian di tubuh orang tuh yang tak boleh dipukul. Di dalam Islam tuh tak boleh memukul pada area wajah, tak boleh dipukul. Tapi kalau kita nengok pertandingan tinju UFC, itu justru bagian wajah menjadi target utama itu ya. Bahkan kita di kesatuan kalau misalnya belajar bela diri itu, wajah itu bagian dari target serangan yang paling empuk itu kan, karena cepat melumpuhkan lawan. Tapi di dalam Islam sebenarnya tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Walaupun yang kita lawan itu adalah orang kafir yang memerangi kita. Target dalam peperangan itu melumpuhkan musuh. Kita bisa pilih area-area yang lain. Target dalam peperangan itu adalah membunuh musuh. Kita bisa pilih area-area yang lain, tapi bahagian wajah tak boleh. Kenapa? Bahagian wajah adalah bahagian yang dihormati, yang dimuliakan. Karena identitas seseorang itu dapat dilihat secara mudah dari wajahnya. Maka bagian wajah tak boleh dirusak. Memukul istri boleh, tapi tak boleh bahagian di area wajah misalnya. Kemudian tidak boleh sampai mencederai. Jangan sampai nanti karena istri berbuat durhaka, kemudian hari ini istri biru di sebelah kanan, besoknya biru sebelah kiri, udah kayak pandai istri. Atau seperti tentara yang mukulin maling itu, gedebab, hari ini patah kaki kanan, besok patah kaki kiri. Bukan seperti itu cara memukul istri. Karena perempuan itu cenderung, walaupun di kesatuan, perempuan itu cenderung hatinya sangat lembut sekali. Jangankan dipukul, ditoyor aja ingatnya seumur hidup. Karena memang daya ingat perempuan itu lebih kuat. Makanya sebenarnya terjadinya pertikaian dalam rumah tangga itu sering pemicunya adalah perempuan. Kita punya masalah hari ini, masalah hanya terlambat pulang saja. Kemudian bertengkar bisa 24 jam itu, Pak. Hanya gara-gara apa kata istri? Bang, kau bukan cuma hari ini aja terlambat, Bang. 30 tahun yang lalu, pada hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, detik ini, di titik koordinat ini, Bang, kau sudah melakukan kesalahan yang sama. Diakumulasikannya kesalahan hari ini dengan kesalahan di masa lampau, ya kita sendiri pun sudah nggak ingat peristiwa itu. Sehingga masalah yang sebenarnya sederhana menjadi sangat besar karena diakumulasikan. Ini perempuan memang begitu bawaannya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita sebagai seorang suami kalau hendak memukul istrinya, kata para ulama, pertama pukulan tidak mencederai. Perempuan itu cenderung lembut, ditoyor saja itu sudah ingat seumur hidup dia. Kemudian yang kedua, ada pertimbangan kata Syekh Nawawi di dalam kitab Syarah Uqudul Jain. Pertimbangannya, kalau seandainya istri dipukul, pukulan itu memang berefek manfaat. Dia dipukul jadi nurut. Tapi kalau seandainya istri dicubit kemudian dia balas dengan tamparan, istri dipukul kemudian dia terjang kita, akhirnya jadi begaduh, tumbuk-tumbukan, maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Karena ternyata pukulan yang diberikan itu tidak berefek manfaat, justru menjadi sebuah mudarat. Jadi di dalam membaca teks agama itu kita harus memahami dulu konteksnya, kemudian menjelaskan, mendapatkan penjelasan dari para ulama. Karena para ulama ini ketika menjelaskan sebuah ayat atau sebuah hadis, mereka mengkomprehensifkan terlebih dahulu pengetahuan mereka terhadap teks-teks agama. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus paham posisi. Seorang suami itu adalah pengemban amanah. Sama seperti kecenderungan kita itu keliru ini. Makanya terkadang ada karakter suami yang taat beragama, tapi justru mengeksploitasi istrinya karena ketaatan yang ada pada pribadinya. Apa itu? Cenderung suami mengatakan, "Dek, kalau kau berbuat maksiat nanti abang yang berdosa." Ya kan? Dan perempuan sendiri juga mengatakan, "Dosa siapa yang pikul, Ibu?" Kalau istri berbuat dosa, yang pikul adalah suami. Kan mantap kan? Nah, kalau harta istri milik istri, harta suami milik, giliran harta untuk istri, giliran dosa dikasih ke suami. Kok kasihan kali kami ini para suami ini. Pernahkah kita membaca teks agama di mana Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan
penghuni neraka terbanyak itu adalah perempuan. Kalau seandainya dosa istri itu dipikul oleh suami, pastinya istri udah nggak punya dosa lagi. Tidak ada peluang mereka masuk ke dalam neraka. Tapi kenapa Rasulullah menyatakan perempuan lebih banyak masuk ke dalam neraka? Oh Ustaz, jangan-jangan yang masuk neraka itu yang jomblo nggak punya suami. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tepat adalah menggabungkan dua ayat. Dikompromikan dua ayat. Yang pertama, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kewajiban suami memberi pendidikan kepada istrinya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an juga Allah menyatakan berkali-kali, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu memikul dosa orang lain. Jadi suami memikul dosanya sendiri, istri memikul dosanya sendiri, orang tua memikul dosanya sendiri, anak memikul dosanya sendiri. Jadi setiap kita pikul dosa masing-masing. Jadi suami nggak perlu takut berdosa hanya karena istri berbuat dosa. Yang perlu dipertimbangkan apakah suami sudah memberikan pendidikan yang layak, memberikan pengarahan kepada istrinya untuk taat beragama atau tidak. Ketika seorang suami tidak memberikan pendidikan yang layak kepada istrinya untuk menjalankan agama dengan benar, maka di saat itu suami berdosa, sudah tidak menjalankan tugasnya. Maka ketika istri berbuat dosa, yang berdosa adalah istri. Loh kok tetap istri? Karena istri sudah mukallaf, sudah cakap hukum, dia sudah dewasa, punya akal yang cerdas, dia bisa memilih perbuatan baik atau perbuatan jahat yang harus dia lakukan. Tapi kenapa dia tetap memilih berbuat jahat? Itu adalah pilihannya. Suami tetap berdosa karena tidak menjalankan tugasnya, istri tetap berdosa karena dia memilih untuk tetap melakukan kejahatan itu. Ini harus dipahami. Jadi, dalam proses pendidikan, dalam proses pengarahan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, adalah prosesnya itu kasih sayang, bukan karena egoisme. Karena kecenderungan rasa egoisme itu akan memunculkan sikap kita berlebih-lebihan dalam proses pendidikan. Marah kita sama istri, kau kalau berbuat dosa nanti apa yang berdosa? Kemarahan kita lebih besar. Karena apa? Kita merasa dia yang berbuat, dia yang enak, kita yang dipikul beban itu. Maka emosi kita memuncak. Karena kita takut kita yang ditimpakan perbuatan itu. Tapi dalam proses pendidikan, dalam Islam itu yang dimunculkan adalah rasa kasih sayang. Kenapa kita mengarahkan istri kita? Kenapa kita mengarahkan anak kita? Yang muncul itu rasa kasih sayang. Kita khawatir istri kita masuk ke dalam neraka. Kita khawatir anak kita masuk ke dalam neraka. Tapi kecenderungan kita sering sekali mengedepankan hak kita pribadi, tapi mengabaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam proses mendidik suami kepada istri, orang tua terhadap anak, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, maka cenderung kita akan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, dalam dakwah itu dibutuhkan adanya ilmu. Kalau tidak, kita sangka baik, orang kita ajak pada kebaikan yang kita sangka baik, ternyata itu adalah sebuah keburukan. Kita sangka buruk, kemudian kita cegah orang lain untuk melakukan keburukan itu, padahal sebenarnya keburukan itu bukan sesuatu yang buruk. Contoh misalnya, sederhananya dalam mendidik itu kita harus punya level. Contoh misalnya, syirik itu adalah perbuatan dosa besar di dalam Islam. Tingkatnya tertinggi. Ghibah itu terkategori juga dosa besar. Tapi jangan kita memarahi orang yang berbuat ghibah seperti dia melakukan perbuatan syirik. Itu tidak proporsional namanya. Sama-sama dosa besar, tapi levelnya jauh. Syirik itu berada di atas tertinggi, sedangkan ghibah jauh di bawahnya. Jadi mendakwahi orang berbuat ghibah, jangan sama perilaku kita dengan orang yang berbuat syirik. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ada perbuatan yang haram dengan yang makruh. Sholat di awal waktu, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu adalah sholat pada waktunya. Ini kembali kepada konteks di awal yang sudah saya singgung tadi. Banyak orang yang bertugas di sebuah perusahaan misalnya, atau bertugas di sebuah kesatuan misalnya, memaksakan diri untuk sholat di awal waktu, tapi pada gilirannya dia melanggar kontraknya. Misal, jam istirahat jam 1 siang. Azan zuhur jam 12.15. Dia memilih untuk segera menuju azan sholat zuhur, padahal belum jam waktu istirahat, maka di saat itu dia sudah melanggar kontrak. Orang yang melanggar kontrak seperti ini sudah melanggar firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 tadi. Padahal dia masih bisa sholat zuhur di waktu istirahat karena jam 1. Waktu zuhur itu baru berakhir sekitar pukul 3.00 misalnya. Artinya waktu zuhur itu panjang. Makanya para ulama itu membagi hukum sholat itu kan kepada berdasarkan waktu-waktunya. Ada hukum makruh, ada hukum afdol, ada hukum makruh, ada hukum boleh. Kapan afdolnya? Afdolnya di awal waktu.
Tapi boleh dia memilih untuk di pertengahan waktu karena ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya apa tadi? Adanya tugas yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua, ada waktu yang makruh. Kapan waktu makruh? Di ujung. Apa definisi makruh? Yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Tidak berdosa meninggalkannya, berpahala meninggalkannya, tidak berdosa mengerjakannya. Jadi orang yang sholat di akhir waktu itu tidak berdosa. Lalu ada orang yang dengan keras menegur orang yang sholat di akhir waktu, seolah-olah sholat di akhir waktu adalah perbuatan dosa. Dan ini juga terjadi karena kesalahan di dalam memahami teks agama. Apa contohnya? Misalnya begini, di dalam Al-Quran itu ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Lalu dianggaplah orang yang sholat di tengah waktu, orang yang sholat di akhir waktu sebagai interpretasi dari ayat ini. Oh, kau sudah melalaikan. Tidak. Makanya kalau kita punya kemampuan basic bahasa Arab misalnya, ilmu nahu misalnya, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata an. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa an? An itu maknanya dalam ilmu nahu lil mujawazah, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah lepas. Contohnya misalnya kalau saya sebutkan ramaitu sahma 'ainil qaus. Saya telah melepaskan anak panah dari busurnya, berarti anak panah itu sudah meninggalkan busurnya. Jadi dimaksud dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang mengerjakan salatnya sudah di luar waktunya. Salat zuhur di waktu asar, sudah keluar waktu zuhur. Salat asar di waktu maghrib, sudah keluar dari waktu asar. Ini yang disebut dengan fawailul lil musallin, bukan orang yang masih berada dalam waktunya. Jadi jangan sampai kita mengkategorikan orang yang berbuat makruh seperti orang yang berbuat haram. Ini kesalahan dalam membaca teks agama. Sama seperti begini, Pak. Ada orang yang punya masalah, ditimpa musibah. Kemudian kita bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kita yang ngomong ini enak, karena bukan kita yang kena masalah. Ada orang kebakaran rumahnya, nangis-nangis. La yukallifullah. Enak kita ngomongnya. Orang yang sudah kehilangan rumahnya itu tak sanggup dia menahan beban itu. Apakah benar musibah ditimpakan kepada orang sesuai dengan kemampuannya? Jawabannya tidak. Yang salah yang mana? Salah kita pakai ayat. Kenapa saya katakan demikian? Musibah itu dikategorikan musibah apabila memang sesuatu itu bertentang, musibah itu dikatakan musibah ketika disebut dengan masalah. Apa itu masalah? Terjadinya kesenjangan antara harapan dengan realita. Misalnya begini, Pak. Kita punya penghasilan dalam 1 bulan 4 juta. Ya, sudah. Kemudian biaya hidup kita dalam 1 bulan hanya 2.500.000 atau 3 juta. Apakah ini menjadi masalah buat kita? Tidak. Karena penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Maka tidak ada masalah di sini. Artinya apa? Sesuatu yang kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada masalah, berarti bukan musibah. Yang menjadi masalah, pemasukan kita 4 juta, pengeluaran kita 10 juta. Ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena sesuatu yang sudah di luar dari kemampuan kita. Sesuatu yang di luar kemampuan kita disebut dengan masalah. Masalah itu dianggap sebagai sebuah musibah. Artinya musibah itu terjadi sering sekali bukan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ada orang depresi, jadi gila karena masalah yang tak sanggup dia pikul oleh pikirannya. Ada orang yang tak sanggup memikul beban hidup, bunuh diri. Kenapa? Karena memang masalah dan musibahnya itu lebih berat daripada kemampuannya. Oleh sebab itu di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan baik doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tak sanggup. Berarti memang ada sesuatu yang tak sanggup yang Allah berikan kepada kita, maka kita dituntut mengucapkan doa ini. Jadi apa ini maksud dengan alam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu? Ini bicaranya soal taklif, pembebanan hukum. Karena katanya la yukallif, diambil dari kata kallafa yukallifu taklifan, artinya pembebanan hukum. Orang yang dibebani hukum namanya mukallaf, hukum yang dibebani namanya hukum taklifi. Satu padanan kata dengan kalimat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi artinya apa? Allah tidak membebani sebuah hukum kepada setiap hambanya kecuali dia pasti sanggup menjalankan hukum itu.
Maka pada ayat berikutnya Allah katakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala terhadap apa yang dia kerjakan dari hukum syariat, dan dia mendapatkan dosa terhadap apa yang dia tinggalkan dari hukum syariat itu. Nyambung ayatnya. Tapi kalau kita arahkan kepada musibah malah nggak nyambung ayatnya. Lihat, hukum syariat itu kan ada dua. Ada hukum azimah, ada hukum rukhsah. Apa hukum azimah? Kita diwajibkan sholat 5 waktu dalam keadaan berdiri. Ini berlaku buat semua orang, tidak kaya, tidak miskin, tidak komandan, tidak prajurit, semuanya punya posisi yang sama, sholat dalam keadaan berdiri. Tapi ada hukum rukhsah, boleh sholat dalam keadaan duduk bagi orang yang tak mampu untuk berdiri. Artinya apa? Hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mengkategorikan sesuatu yang makruh seperti seseorang melakukan perbuatan yang haram. Yang ketiga, jangan sesuatu yang mubah dianggap sebagai sesuatu yang haram. Contoh, ada anak kita yang hobinya tidur, Bu. Tidur ini hukumnya mubah atau haram, Bu? Mubah, makan mubah, minum mubah, tidur mubah. Tapi kita marah nengok anak kita yang tukang tidur itu, seperti marahnya kita kalau nengok anak kita itu pecandu alkohol. Marahnya luar biasa sampai tanduk kita keluar, ekor kita keluar, trisula kita udah di tangan itu kan. Gara-gara nengok anak kita yang tidur terus. Makanya jangan perlakukan sesuatu itu tidak secara proporsional. Ini terkadang seorang suami terhadap istri. Kita sering sekali marah ketika istri tidak memberikan pelayanan maksimal kepada kita. Kita pulang, lelah, capek, menjalankan tugas, ternyata pulang ke rumah, makanan tak ada. Marah sama istri, kemana aja satu harian ini kok belum masak, kan gitu. Kita marah, karena apa? Karena ada hak kita yang tidak ditunaikan oleh istri, istri harus melayani kita. Tetapi sadarkah kita sering mengabaikan kemarahan kita ketika kita melihat istri kita, anak kita mengabaikan hak-hak Allah. Kita tidak marah, anak kita terlambat bangun, tidak sholat subuh, kita nggak marah. Kita marah anak kita terlambat bangun gara-gara nggak nyuci piring, nggak nyapu rumah, nggak melaksanakan tugas-tugas rumah. Kita marah. Tapi anak kita tidak mengerjakan sholat, membuka auratnya, melakukan sesuatu yang dilarang agama, kita tidak marah. Ini namanya tidak proporsional. Apakah hak terhadap Allah itu lebih rendah daripada hak kita, sehingga hak kita lebih diprioritaskan? Layak kita marah terhadap hak kita dibandingkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, makanya para ulama mengatakan seorang suami berkaitan dengan hak-hak pada pribadinya, dia memaklumi kekurangan istrinya, tetapi berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia harus lebih tegas terhadap istri maupun kepada anak-anaknya. Yang terakhir, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pernikahan itu terjadi untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ada ketenangan batin, mawaddah ada perasaan cinta, rahmah adanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sering sekali mengatakan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah kepada orang lain. Apakah setiap orang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah hanya dengan kebahagiaan yang bersifat fisik? Tidak. Karena sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah sebuah istilah yang muncul di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Makanya keluarga yang terkategori sakinah, mawaddah, warahmah ketika membawa nilai-nilai Al-Quran di dalam keluarganya. Tapi kalau tidak ada nilai-nilai Al-Quran di dalam keluarganya, kendati mereka terasa seperti orang yang berbahagia karena kebetulan fasilitas keluarga terpenuhi, maka tidak terkategori orang yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada kekeringan di dalam hati mereka. Oleh sebab itu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun keharmonisan di dalam berumah tangga itu dimunculkan dengan akhlak. Akhlak itu terbina dan terbimbing karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Seorang istri kenapa harus tunduk kepada suami? Bukan karena suami yang ototnya besar, bukan karena kekuatan fisik suami, bukan karena kesehatannya, bukan karena kecerdasan intelektualitasnya, bukan karena kemampuan finansialnya istri tunduk kepada suami. Karena suatu saat bisa saja dalam keadaan tertentu semuanya berbalik. Suami kita yang dulunya gagah kemudian menjadi orang yang lemah, mungkin. Suami kita yang dulunya sehat kemudian sakit, mungkin. Suami kita yang dulunya punya penghasilan lebih sekarang kemudian berkurang, mungkin. Suami kita yang cerdas kemudian hilang karena Alzheimer, dia punya penyakit lupa, mungkin. Apakah kemudian istri boleh berpaling dari ketaatannya kepada suami? Tidak. Karena apa? Orientasi ketaatan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya bukan karena kemampuan secara fisik, tapi karena ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan yang diambil oleh seorang suami terhadap istrinya bukan karena berupaya untuk menjajah, mengeksploitasi istrinya, tapi karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua terhadap anak. Jadi orang tua dituntut ikhlas kepada anaknya dalam moralitasnya. Ini kebanyakan kita sebagai orang tua terkadang marah kepada anak kemudian mengungkit pemberian kita. Oh nak, mama yang sudah
mengasuhmu selama dari kecil sampai besar, mama yang sudah melahirkanmu dengan perjuangannya. Kemudian kita mengungkit semua hal-hal itu. Padahal itu adalah bahagian dari amaliyah kita yang tak perlu kita mengungkit kepada anak kita. Anak kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang layak kita syukuri. Dan kita berharap anugerah itu akan bertambah kepada anugerah berikutnya. Apa itu? Bakti anak kepada kita. Tetapi kalau seandainya anak itu ternyata tidak berbakti kepada kita, kita sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kelahirannya. Jadi jangan merusak amal kita terhadap anak dengan mengungkit apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita merasa bahwa anak kita hari ini bukan anak yang baik, bukan anak yang berbakti, bukan anak yang soleh, bukan kekuatan ikhtiar saja yang harus kita lakukan, adalah kekuatan doa. Ya Allah, aku sudah berusaha memberikan pendidikan yang layak kepada anakku. Aku bekerja untuk bisa membiayai hidupnya. Aku berusaha untuk berinteraksi dengan cara yang baik kepadanya biar supaya dia punya moralitas yang bagus. Tapi ternyata anakku berperilaku yang buruk, ya Allah. Mungkin karena lingkungannya segala macam. Maka dari itu aku serahkan kepadamu. Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Lembutkan hati anakku. Jadikan dia anak yang saleh. Mungkin tidak hari ini, tapi minggu depan. Mungkin tidak minggu depan, tapi bulan depan. Mungkin tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Mungkin tidak ketika kita hidup. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, bisa jadi dia akan berubah menjadi anak yang baik. Barokah dari doa yang kita munajatkan itu. Daripada kita banyak menghabiskan energi mencaci maki anak kita, menghina anak kita, mendoakan, melaknat anak kita dengan hal-hal yang buruk. Doakan mereka yang baik-baik. Sebagai penutup, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dan tinggal di dunia ini dengan kasih sayang, dengan rasa penghormatan. Kita bercanda tawa, kita bertemu. Begitu juga kita berharap di akhirat nanti. Mungkin ada hari ini tetangga kita yang berbuat salah dengan kita, istri kita berbuat salah dengan kita, anak kita berbuat durhaka dengan kita. Tapi apakah mungkin kita tega kalau melihat anak kita, istri kita, tetangga kita, orang yang kita kenal, orang yang pernah kita hormati, orang yang pernah bercanda tawa dengan kita, nanti ketika di akhirat kita duduk di balkon-balkon surga, tapi di saat yang sama mereka itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mereka disiksa bukan karena apa-apa, tapi karena kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang buat salah sama kita, ya Allah dia buat salah sama aku tagih. Apa konsekuensinya? Dosa yang dia lakukan terhadap kita akan berakibat kebaikan yang dia lakukan diberikan kepada kita. Kebaikan kita nambah, kebaikan dia berkurang. Kalau seandainya kebaikannya tidak cukup untuk membayar kesalahannya kepada kita, maka dosa yang kita miliki diserahkan kepada dirinya. Dosa dia bertambah, dosa kita berkurang. Karena itu kita bisa masuk ke dalam surga dan dia masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itulah seorang ulama generasi tabi'in Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, ketika ditanya, "Ya Hasan, kenapa mudah sekali engkau memaafkan orang?" Bahkan pernah suatu ketika Hasan Al-Basri itu diberikan sebuah halwa, disampaikan kepadanya, orang sedang menghibahi, mencaci maki dirinya. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, "Ini ada halwa, berikan kepadanya." Kenapa engkau begitu mudah memaafkan orang lain? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Aku tidak ingin masuk ke dalam surga Allah dengan cara memasukkan orang lain ke dalam neraka. Jadi aku ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun perilaku istri kita, bagaimanapun perilaku suami kita, bagaimanapun perilaku anak-anak kita, jangan sampai keridhaan kita kepada mereka menjadi hilang sehingga menyebabkan kita masuk ke dalam surga tapi mereka masuk ke dalam neraka. Kira-kira demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, insyaallah kita dapat mendiskusikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang ada tentang durhaka. Jadi kan apakah termasuk durhaka apabila ada orang tua yang menginginkan anaknya cerai, tapi anaknya yang tadi tidak mau cerai. Yeah. Nah, kemudian Ustaz, tapi alasannya amat sangat kuat. Kenapa kita tahu alasannya kuat? Karena ketika menikah, mereka menikah, anaknya anak perempuan, perempuannya anak solihah, yang dijaga dari kecil sampai dia mau menikah. Nah, dia mendapatkan suami yang setelah ditelusuri waktu itu, suaminya itu kan kebetulan satu kakak kakaknya itu kita lihat tuh
rajin sholat di masjid, sholat di tutur katanya lebih mudah. Tapi ketika setelah menikah 8 bulan atau 6 bulan, ada satu yang membuat orang tua ini amat sangat seperti tersambar gitu. Maksudnya laki-laki ini tadi sebenarnya menyukai wanita, menyukai juga laki-laki. Nah, karena seperti itu, jadi mereka ayahnya itu kan biasa memaksa, karena laki-laki ini sudah punya sesuatu yang ya. Jadi mau dipisahkan, tapi karena kelembutan suaminya itu pada istrinya tidak mau. Gimana itu Ustaz? Apakah boleh dipaksa sama orang tuanya agar istrinya itu dicerai? Karena kan tidak mungkin berkumpul mereka. Kata ayahnya tuh belum terlambat. Kenapa belum terlambat? Kebetulan anaknya ini langsung dibersihkan dan di rumah sakit alhamdulillah belum terjangkit penyakit yang sama dengan suaminya. Nah, suaminya sudah mengaku Ustaz bahwa dia memang berhubungan dengan istrinya, tapi dia tetap berhubungan dengan laki lain. Seperti itu Ustaz. Jadi, tapi dia bilang dia mencintai istrinya. Tapi gimana Ustaz? Baik. Yang pertama, menganjurkan orang bercerai itu hukumnya haram. Pada dasarnya menganjurkan orang bercerai hukum haram. Misalnya begini, kasus yang sering terjadi. Seorang suami menikah. Makanya saya selalu katakan di Indonesia ini kecenderungannya poligami itu terjadi dengan 2 syarat. Seorang suami mampu meyakinkan istri pertama. Yang kedua, kalau tidak mampu meyakinkan istri pertama, mampu menyembunyikan pernikahan kedua dari istri pertama. Itu yang banyak terjadi, ya kan? Ini banyak terjadi. Ya. Karena memang poligami itu menjadi sesuatu yang masih riskan di Indonesia. Menjadi sesuatu yang riskan walaupun dibenarkan oleh syariat. Dan bolehkah seorang perempuan itu meminta untuk tidak berpoligami? Hukumnya boleh. Jadi jangan kita memaksa perempuan itu harus menyetujui. Karena ada satu doktrin di aliran tertentu itu mengatakan kalau istri mengizinkan suaminya berpoligami maka dia masuk ke dalam surga. Kalau tidak mengizinkan suaminya dia masuk neraka. Jadi mau nggak mau dikasih izin jadinya kan. Nah, ini sebuah doktrin yang keliru. Karena poligami itu hukumnya mubah menurut para ulama. Tidak sunnah, bukan sunnah. Kalau sunnah berlomba-lomba kita poligami nanti. Jadi mubah itu mubah ya. Ayat poligami di dalam surah An-Nisa ayat 3 itu bukan menganjurkan berpoligami tapi membatasi poligami. Jadi poligami itu sudah ada sejak zaman lampau sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul sudah ada. Cuman jumlah poligami tak berbatas. Ada yang istrinya 100, ada yang 20, ada yang 10. Maka turun ayat ini membatasi jumlah poligami menjadi 4. Tuh, jadi ayat ini bukan menganjurkan berpoligami. Ya. Dalam Islam itu anjurannya hanya monogami. Ya. Tapi kalau seandainya dalam keadaan-keadaan tertentu maka boleh dia berpoligami. Dengan syarat suami mampu dia berlaku adil. Adilnya secara zahir juga. Jadi jangan bilang laki-laki pasti nggak mampu berbuat adil. Ya mampu secara zahir. Kalau berbicara masalah perasaan, jangankan seorang suami kepada istri. Orang tua sama anak pun nggak bisa menyamakan perasaannya. Kita punya 5 orang anak. Pasti perasaan kita satu di antara 5 ini ada satu yang kita lebih cenderung. Ada yang kadang di antara 5 yang kita lebih jengkel. Belum lagi dia buat salah, mesti mukanya udah jengkel lah. Ada yang model begitu, itu perasaan. Jadi keadilan itu pada aspek apa? Pada aspek sesuatu yang zahir. Bagaimana perilaku pembahagian waktu, perilaku dalam bentuk pembahagian nafkah. Keadilan itu pada aspek itu, bukan pada perasaan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri wafat itu di rumah Aisyah yang sebenarnya bukan giliran Aisyah. Makanya banyak ulama mengatakan ada kecenderungan Rasulullah SAW kepada Aisyah dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Kecenderungan itu bukan sesuatu yang jadi beban kita. Nah baik. Jadi ketika ada seorang suami menikah lagi, baru ketahuan sama istrinya. Karena dia menggunakan syarat yang kedua kan, menyembunyikan pernikahan yang kedua dari istri yang pertama. Ketika ketahuan, jadi istri mengatakan, "Bang, kau ceraikan dia." Maka pernyataan istri seperti ini dilarang. Yang saya tanyakan tadi, suaminya menikah, tapi bukan nikah sama perempuan. Iya, saya muqaddimah dulu ini, Bu. Muqaddimah dulu ini. Biar paham hukumnya secara jelas kan. Jadi misalnya begini. Sudah, istri ini tidak boleh
Istri pertama tidak boleh memaksa suaminya itu untuk menceraikan istri kedua. Yang boleh dilakukan istri, Bang, karena engkau sudah melakukan kesalahan, menikah kembali sedangkan aku tidak mengizinkan pernikahan yang kedua, aku khawatir aku tidak bisa menjalankan hak-hakku karena rasa respekku kepadamu sudah hilang, maka aku memilih kita bercerai. Boleh mengajukan perceraian terhadap dirinya sendiri, tapi tidak boleh memaksa suaminya menceraikan wanita yang lain. Jadi pada prinsipnya meminta bercerai kepada seorang suami dengan istrinya itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, seorang istri tidak bertanggung jawab terhadap dosa suami. Begitu juga sebaliknya. Makanya di dalam kitab Syarah Uqudul Jain itu dinyatakan bahwa kalau ada dua pilihan yang dilakukan untuk pasangan suami istri. Yang pertama, dia memilih bersabar terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya, baik perilaku buruknya terhadap dirinya atau perbuatan-perbuatan buruknya yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, dia memilih karena dia khawatir tidak bersabar menerima keburukan pasangannya, dia memilih bercerai. Makanya di dalam Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerai itu bukan sesuatu yang hina dan rendah. Ini sering orang baca salah teks. Teksnya apa? Abghadul halal at-thalaq. Sesuatu yang halal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dimurkai oleh Allah adalah perceraian. Perceraiannya bagaimana? Ya perceraiannya para artis itu baru nikah hari ini 3 bulan kemudian cerai. Memain-mainkan pernikahan itu yang diharamkan, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau perceraian karena khawatir durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Bang, aku memilih kita bercerai karena aku sudah tidak sanggup lagi menjalankan hakku sebagai seorang istri kepadamu. Aku khawatir aku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerai. Atau suami, Dek, udah dinasihatin kok bandel kali pun, Dek, udahlah, nggak sanggup lagi abang. Takut abang nanti abang melanggar hukum-hukum syariat, memukulmu secara berlebihan atau menzolimimu, maka lebih baik kita bercerai. Hukumnya bagaimana? Boleh. Bahkan para sahabat Nabi ada yang bercerai. Bahkan anak angkat Rasulullah Zaid itu bercerai, kemudian istrinya dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Perbuatan bercerai itu adalah bukan sesuatu yang hina. Hina ketika memang perceraian itu untuk mempermainkan pernikahan. Jadi dosa suami yang dilakukan oleh suami tidak menjadi keharusan bagi istri untuk memperbaikinya. Artinya apa? Kalau suami melakukan perbuatan kesalahan, punya perilaku yang buruk, istri mampu bersabar. Contoh misalnya nih, suami punya kebiasaan main judi. Judi itu kan perbuatan yang haram. Orang yang nggak ngaji dalam-dalam pun tahu judi itu adalah perbuatan yang haram. Tapi istri memilih tetap bertahan dengan suaminya. Atau suaminya mabuk. Apakah boleh istri tidak melayani suami hanya gara-gara, Bang, kau pun nggak sholat, nggak mau aku tidur sama mabuk? Nggak boleh. Tetap istri itu wajib dia melayani suaminya, walaupun suaminya tidak menjalankan agama dengan benar. Tapi Ustaz, suamiku nggak sholat, boleh nggak kira-kira? Kata Ustaz, kalau nikah sama orang yang nggak sholat kayak nikah sama babi, itu kan ibarat. Bukan berarti istri itu boleh dia melakukan perbuatan dosa dengan tidak melayani suaminya hanya karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh suaminya. Sama seperti kalau dalam kajian Syarah Uqudul Jain itu begini, Bu. Bolehkah istri itu mencaci suaminya hanya karena suaminya mencaci lebih dulu kepada dirinya? Nggak boleh. Jangan hanya karena orang berbuat dosa sama kita, kemudian kita diizinkan untuk berbuat dosa kepada orang lain. Hanya karena orang pernah mencuri duit kita, apakah kemudian kita boleh mencuri duit orang? Kan tidak. Hanya karena orang pernah mengkorupsi, kemudian apakah boleh kita mengkorupsi juga? Jawabannya tidak. Artinya apa? Dianjurkan kepada kita tetap menjalankan kewajiban kita yang menjadi hak bagi pasangan kita tadi itu. Jadi dianggapnya lah suaminya itu sudah berbuat dosa. Termasuklah perbuatan dosa besar tadi itu kan. Dia berzina, dia berselingkuh, segala macam. Kemudian dia memilih untuk bertahan dengan pernikahannya itu. Apakah boleh? Boleh. Apakah harus dia bercerai? Tidak. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan begini. Justru wali-wali Allah itu banyak yang diangkat dari sosok laki-laki yang istrinya nggak bagus. Ini kita nih Pak, jangan-jangan bukan jadi wali Allah ini karena istri kita terlalu baik sama kita. Ada satu riwayat ini di dalam kitab Syarah Uqudul Jain. Ada seorang sahabat ini datang kepada sahabat yang lain, kerabatnya. Dia datang, kemudian dia ucap salam. Ternyata dia jumpai istrinya, mukanya jelek, mulutnya lantam. Jadi dia tanya, mana suamimu? Oh, suamiku lagi di hutan, lagi nyari kayu bakar. Lalu dia tanya, kemudian dia bilang, ya udahlah kalau gitu aku tunggu. Sepanjang dia nunggu suaminya pulang tadi itu, merepet terus
si istrinya tadi ini, merepet yang macam-macam lah cerita. Dasar suami nggak pandai kerja, nggak pandai nyari duit, segala macam lah itu kan. Intinya mulutnya lantam. Jadi ketika suaminya tadi itu pulang, apa yang disaksikan oleh sahabatnya ini? Ditengoknya seorang temannya tadi itu, kerabatnya tadi itu, dia nggak bawa kayu bakar, tapi kayu bakar dibawa oleh seekor harimau. Hebat luar biasa. Di tahun berikutnya dia datang lagi, dia ketuk pintu, dia ucap salam, yang dia jumpai istrinya udah lain. Ini istrinya cantik, kalem, ramah, bagus. Apa katanya? Suami sedang mencari kayu bakar di hutan. Oke, aku tunggu. Ditunggunya. Sepanjang dia menunggu ini, apa yang diucapkan istrinya semua tentang kebaikan-kebaikan suaminya. Lalu apa yang terjadi? Ketika suaminya pulang dari hutan, ditengoknya. Udah nggak sama harimau lagi. Dia dengan susah payah membawa kayu bakarnya sendiri. Dia tanya, kenapa kau bawa kayu bakar sendiri? Padahal tahun lalu aku datang kemari, harimau yang membawakannya. Apa jawabannya? Dulu pasanganku itu adalah wanita yang jelek, kemudian orang yang mulutnya kasar, dan aku bersabar menerima perilakunya, maka Allah memberi karunia kepadaku, aku bisa menundukkan harimau. Nah, sedangkan sekarang istriku cantik, mulutnya bagus, lembut, sehingga aku tidak diuji dengan kesabaran terhadap istri, maka aku nggak mendapatkan karunia itu. Umar ibnul Khattab itu sosok orang yang garang betul, orang takut sama Umar. Tapi pernah seorang sahabat datang kepada Umar, mau curhat dia, gara-gara di rumah istrinya suka merepet. Begitu sampai di depan pintu Umar, baru dia mau mengetuk pintu, didengarnya Umar lagi direpetin sama istrinya. Umar diem aja gini. Begitu Umar buka pintu, sahabat tadi ini pergi. Kau kemari? Ngapain kau pergi katanya? Iya Umar, tadi sebenarnya aku mau kemari. Mau ngapain kemari? Mau curhat aku Umar. Kenapa? Karena istriku di rumah merepet aja. Loh kenapa gak jadi curhat? Rupanya istrimu bersama. Sama rupanya istri kita. Ya. Artinya apa? Para ulama, para wali Allah Subhanahu wa taala banyak yang diangkat menjadi wali karena perilaku buruk yang dilakukan oleh istrinya. Nabi Ayub ditinggalkan oleh istrinya. Bagaimana Asiyah terhadap Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu kafir. Tapi dia tetap bertahan dengan pernikahannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah. Jadi bagaimana posisi istri tadi ini yang tetap mempertahankan pernikahan dengan suaminya, mungkin dia mampu bersabar dengan keburukan-keburukan suaminya, pernikahannya kan tidak batal karena suaminya masih mukmin. Tidaklah seseorang berbuat dosa besar kemudian menjadi kafir, kan tidak. Maka karena suaminya masih mukmin, masih muslim, pernikahan mereka masih langgeng. Istri memilih bersabar terhadap suaminya ini, itu adalah sebuah kebaikan. Itu sebuah amal dia. Dan orang tua yang menganjurkan bercerai juga tidak keliru. Karena apa? Pertimbangan saddud dzari'ah namanya kalau dalam ilmu ushul fiqh. Dikhawatirkan anaknya tertular penyakit. Tapi kan anak bisa mensiasati. Tetap mempertahankan pernikahannya misalnya, tapi membatasi hubungan seks misalnya, atau mensiasati hubungan seksnya misalnya. Itu pandai-pandai mereka lah itu. Jadi si anak tadi ini sudah benar, dia memilih untuk tetap bertahan menikah, dan itu merupakan bahagian dari amalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada suaminya. Yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya juga sudah benar. Karena ada pertimbangan saddud dzari'ah. Tuh, jadi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dari sisi syariat dua-duanya benar. Kira-kira demikian. Allah a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin satu pertanyaan saja, insyaallah kita bisa sambung kembali. Mohon ditutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayyi kullin minna warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب إلى اللقاء مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.